Selamat kepada para paslon yang baru saja mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024. Saya ingin memberikan 4 ancaman yang bisa muncul di dalam Pilkada 2024 ini. Mari kita bahas 4 ancaman tersebut. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunga Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas tentang 4 ancaman di dalam Pilkada 2024 yang teman-teman perlu antisipasi. Apa 4 ancaman tersebut? Yang pertama adalah ancaman waktu. Nah, kenapa ancaman waktu? Karena teman-teman basically hanya punya waktu 3 bulan sejak pendaftaran hingga pencoblosan. Katakanlah pendaftaran dimulai 27 Agustus, sementara pencoblosan dilakukan 27 November. Penetapan paslon dilakukan 22 September. Artinya mulai dari 25 September hingga 25 November, selama 2 bulan teman-teman baru bisa melakukan kampanye. Nah, artinya waktunya betul-betul pendek. Memang waktu pendek di satu sisi menguntungkan dalam konteks pengeluaran jadi tidak terlalu besar. Tetapi dengan waktu yang pendek, teman-teman harus punya waktu, membagi waktu dengan baik sekali, memaksimalkan pembagian waktu tersebut untuk bisa ke arah pemenangan teman-teman. Karena waktu yang sangat pendek ini akan sangat berharga, terlebih untuk teman-teman yang baru saja mendaftar, baru saja mendapatkan kendaraan politik, baru saja menemukan pasangan, ya, bukan pasangan yang sudah dipersiapkan sejak lama atau majunya karena ada tragedi politik di partai teman-teman sehingga teman-teman terpaksa maju. Nah, ini waktunya sangat pendek sekali dibandingkan dengan mungkin petahana atau mungkin penantang teman-teman yang sudah jauh lebih siap duluan. Oleh karena itu, maksimalkan waktu yang pendek ini sebaik mungkin. Yang kedua, masifnya politik uang. Saya pernah membahas tentang prediksi saya masifnya politik uang di dalam konten saya sebelumnya, tetapi di sini saya akan mengingatkan kembali. Terlebih setelah mengikuti Pileg dan Pilpres, saya bisa katakan bahwa dalam pilkada ini politik uang akan semakin masif. Politik uang dalam pengertian vote buying, di mana kita memberikan sejumlah uang tertentu kepada calon pemilih untuk bisa memilih kita. Berdasarkan pengalaman dan realita politik di lapangan, saya melihat bahwa kualitas yang baik saja tidak cukup, kompetensi dan kapasitas serta track record yang baik saja tidak cukup. Karena kalau di ujung teman-teman tidak memberikan apapun namanya sekarang, ya, karena sekarang ada kata-kata yang semakin memperhalus, misalnya sedekah politik, uang transport, uang kerahiman, apapun itu istilahnya, tapi intinya ada sesuatu yang perlu diberikan kepada masyarakat dalam bentuk cash untuk membuat mereka memilih kita di TPS. Saya tidak ingin membahas tentang baik dan buruknya, tentang hal-hal normatif, karena saya berbicara dalam konteks praktikal sekarang ini. Dan parahnya adalah nilai dari politik uang semakin besar, tetapi ironi yang lain, kalau Anda memiliki dana yang besar untuk melakukan politik uang, tidak otomatis Anda bisa menang juga. Sudah banyak terbukti kejadian di mana mereka memberikan atau memiliki dana yang besar melakukan politik uang, tetapi mereka juga bisa kalah. Dalam konteks politik uang tentu saja banyak hal lagi yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya tentang besaran, misalnya tentang distribusi, misalnya tentang monitoring evaluasi, misalnya tentang margin of error. Banyak hal lain yang tidak serta-merta begitu Anda setuju mau melakukan politik uang sudah pasti akan terpilih, ya, karena saya yakin hampir semua paslon juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu di sini Anda perlu mengantisipasi hal tentang politik uang ini. Terlepas Anda mau setuju atau tidak, hal ini perlu Anda antisipasi dengan sangat baik. Yang ketiga,
netralitas dan isu kecurangan dari penyelenggara, birokrat, aparat penegak hukum atau TNI Polri. Tentu saja dalam konteks ini kita akan selalu menyebutkannya sebagai oknum-oknum. Tetapi masalah netralitas ini sudah dilihat oleh KPU dan Bawaslu sebagai potensi kerawanan yang sangat besar. Dan di level daerah, hal ini akan mungkin sekali terjadi, terutama bila petahana atau keluarga petahana akan maju juga di dalam kompetensi Pilkada 2024 ini. Nah, disinilah teman-teman perlu mengantisipasi potensi-potensi kecurangan yang ada, yang bisa teman-teman kemudian counter dengan strategi-strategi tertentu. Jadi kepala teman-teman nggak boleh naif yang menyatakan bahwa pasti tidak ada kecurangan, pemilu akan berjalan baik. Jangan sampai seperti itu. Kepala teman-teman harus berpikir bahwa di mana potensi kecurangan yang mungkin muncul, dan kemudian teman-teman sediakan strategi untuk mengcounter kecurangan tersebut atau potensi kecurangan tersebut, baik dilakukan oleh aparat birokrasi, dilakukan oleh penyelenggara, dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks sekali lagi oknum. Nah, Anda bisa mengantisipasi dengan baik dengan bentuk advokasi hukum yang baik, dengan bentuk menyiapkan saksi dengan benar, dengan bentuk monitoring evaluasi tim ses yang baik, dengan bentuk memiliki tools atau software dalam mengontrol suara Anda. Ini saya yakin teman-teman bisa berhasil. Yang keempat, maraknya hoax, black campaign, dan post-truth. Tentang post-truth saya sudah pernah menjelaskan di dalam konten saya sebelumnya. Intinya dengan semakin maraknya media sosial, maka ini akan juga dimanfaatkan oleh kompetitor Anda untuk mengecilkan teman-teman, untuk mendiskreditkan teman-teman. Kadang-kadang permasalahannya, informasi yang diluncurkan tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta di lapangan, tetapi berdasarkan kebenaran emosional, berdasarkan fakta yang sumir atau kabur yang berusaha dihubung-hubungkan, sehingga lompat kepada kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya ngawur. Nah, pertanyaannya adalah dengan munculnya post-truth dan maraknya media sosial, bagaimana tim Anda kemudian bisa mengantisipasi itu? Bagaimana mengantisipasi hoax? Bagaimana mengantisipasi black campaign dan post-truth yang bisa mendiskreditkan dan meruntuhkan personal branding Anda? Antisipasi 4 poin tersebut, saya yakin Anda bisa mengatasi ancaman besar di dalam Pilkada 2024. Saya doakan keberhasilan Anda dalam mengatasi itu. Jangan puas hanya sebagai peserta Pilkada 2024. Sekali bertarung, Anda harus bertarung sampai Anda menang. Selamat mengikuti kompetisi dan salam kemenangan.